ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja Cilengsi dan radio-radio Roja di kota-kota lain, serta radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang Nasihatul Nisa, dan kita sudah sampai pada bab Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak-anak. Salah satu yang harus ditanamkan kepada anak-anak adalah menanamkan rasa cinta kepada sesama muslim, karena ini bagian dari iman. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Hanyalah sesama mukmin itu bersaudara, maka damaikan oleh kalian antara saudara-saudara kalian yang sedang berselisih. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta. Tanpa ada rasa cinta tak ada persaudaraan. Tak ada persaudaraan berarti tak ada iman. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Allah berfirman, Rasul SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Jadi saling mencintai merupakan indikasi adanya iman, dan iman kunci masuk surga. Karena itulah maka mencintai sesama mukmin karena Allah termasuk salah satu di antara bukti kesempurnaan iman, sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa orang yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, memberi karena Allah, menahan pemberian juga karena Allah, maka sungguh telah sempurnalah iman orang tersebut. Bahkan cinta karena Allah dan juga benci karena Allah itu termasuk sekuat-kuat tali iman, sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabrani, berkata Nabi SAW, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali iman adalah
cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Jadi kita lihat bahwa mencintai sesama mukmin itu termasuk bagian dari iman. Tanpa adanya rasa cinta kepada sesama mukmin, tak ada iman. Tak ada iman, mustahil masuk surga. Sebagaimana hadis tadi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan iman sebelum kalian saling mencintai. Ada beberapa faidah keutamaan dari mencintai karena Allah Azza wa Jalla terhadap sesama mukmin. Selain bahwa mencintai sesama mukmin karena Allah itu merupakan bagian dari iman, cinta karena Allah juga mengandung banyak faedah yang luar biasa. Yang pertama adalah orang itu akan merasakan manisnya iman. Dan salah satu di antara wujud nyata dari manisnya iman adalah bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat. Kita lihat khusyuknya kita dalam sholat salah satunya ditentukan oleh faktor sosial berupa cinta kita kepada sesama mukmin karena Allah yang diaplikasikan dalam bentuk peduli, dalam bentuk memberikan perhatian, menolong, membantu sesama muslim. Ternyata itu menjadi penyebab kita bisa meraih kekhusyuan di dalam salat. Karena Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan halawatul iman tashmulu al-khusyu'a fis shalah. Manisnya iman itu mencakup kekhusyuan di dalam sholat. Manisnya iman itu ketenangan jiwa, ketentraman batin, teduhnya kalbu kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah ditentukan oleh ada enggak rasa cinta kita kepada sesama mukmin karena Allah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Salah satu kita tidak akan bahas 3-tiganya karena terlalu panjang. Kita akan membahas 1 poin di antara 3 ini yang ada kaitannya dengan tema kita pada sore hari ini. Salah satunya adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain, sesama mukmin, karena iman, dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Yang dimaksud mencintai karena Allah adalah mencintai karena keimanannya. Dia mukmin, saya mukmin, wajib ada rasa cinta. Apapun status sosialnya, status ekonominya, mau miskin, mau kaya, mau pejabat, mau rakyat, mau orang gedean ataupun rakyat jelata, tidak jadi pertimbangan. Yang jadi pertimbangan adalah karena keimanan orang itu yang menyebabkan kita mencintai dia karena imannya, bukan karena status sosialnya, hartanya, jabatannya,
pangkatnya, kekuasaannya, popularitasnya, enggak, tapi karena keimanan yang dia miliki. Kenapa disebut karena Allah? Karena Allah memerintahkan kita mencintai sesama mukmin karena Allah. Jadi salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki 3 perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya mencintai sesama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk tidaknya kita dalam beribadah, nyaman atau tidaknya hati kita ketika melakukan ketaatan, itu Allah Azza wa Jalla yang ngatur. Allah maha membolak-balikan hati kita. Sebagaimana hadis yang masyhur tentang hal ini. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabir rahman ka qalbir rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada di antara 2 jari dari jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan hati mereka sekehendak Allah. Makanya satu doa yang masyhur, ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Wahai yang suka merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Termasuk kondisi hati ketika kita sholat atau ibadah lainnya, nyaman atau tidak, tenang atau tidak, khusyuk atau tidak, Allah tuh yang ngatur. Dan banyak pertimbangan atau sebab bagaimana Allah mengatur hati orang, termasuk ketika ibadah dikhusyukkan atau tidaknya, itu Allah yang menentukan. Dan Allah telah memberikan clue kepada kita agar hati kita dikhusyukkan oleh Allah ketika ibadah. Coba jalin cinta dan kasih sayang dengan sama mukmin karena Allah Azza wa Jalla. Maka ini salah satu pertimbangan atau alasan Allah khusyukkan dia di dalam sholatnya. Mafhum mukhalafah dari hal ini adalah siapa yang masih ada kedengkian, kebencian kepada sama mukmin, maka jangan berharap dia bisa merasakan manisnya iman, bisa merasakan khusyuknya sholat ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah keutamaan yang pertama dari mencintai karena Allah, yaitu memperoleh halawatul iman. Salah satu wujudnya adalah bisa khusyuk di dalam sholat. Yang keduanya, orang itu akan dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis amalan. Jenis amalan kita mencintai sama mukmin karena Allah yang merintahkan. Apa akibatnya? Allah akan mencintai kita. Banyak hadis tentang hal ini. Ada hadis qudsi. Salah satunya Allah Azza wa Jalla berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Wajib akan memperoleh kecintaanku. Ini Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai seorang hamba. Wajib akan memperoleh kecintaanku al-mutahabina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena aku.
besar kecilnya kadar kecintaan Allah kepada kita, salah satunya adalah ditentukan oleh seberapa besar rasa cinta kita kepada sesama mukmin. Sebagaimana sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula zara akhan lahu fillahi fil qaryatil ukhra fa arsalallahu ilaihil malak. Ada seseorang yang berkunjung kepada saudaranya di kota lain. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Malaikat yang Allah utus berupa orang. Maka orang jelmaan malaikat ini bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Orang itu menjawab, uridu an azuru akhi fulanan. Saya mau berkunjung ke saudara saya namanya si fulan di kota itu tuh. Ditanya, apakah kamu memiliki kepentingan bisnis atau duniawi kepada dia? Dia jawab, tidak. Kamu punya oleh-oleh makanan yang akan kamu berikan kepada dia? Tidak. Falima, lalu untuk apa kamu? Kenapa kamu berkunjung kepada saudaramu? Dijawab oleh orang itu, inni uhibbuhu fillah. Aku berkunjung kepada dia karena aku mencintai dia karena Allah. Jadi motivasi berkunjung itu karena silaturahmi, karena didorong rasa cinta kepada sesama saudaranya karena Allah. Akhirnya malaikat ini buka kartu. Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahulah. Sesungguhnya Allah telah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepadamu bahwa dia mencintai kamu karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Jadi orang itu dicintai oleh Allah, salah satu penyebabnya adalah karena orang itu cinta kepada sesamanya karena Allah Azza wa Jalla. Karena itu raih kecintaan Allah Azza wa Jalla melalui mencintai sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sesama manusia, sesama mukmin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diterangkan juga dalam salah satu hadis, afan, perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Hasan Al-Basri menyatakan, inna ahabba ibadillahi ilallah alladzina yuhibbunallaha ila ibadi wa yuhibbuna ibadallahi ilallah wa yas'auna fil ardi bin nasihah. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang mencintai Allah melalui kecintaan dia kepada saudaranya. Dan orang-orang yang mencintai sesama hamba Allah karena Allah, lalu dia berupaya berjalan ke sana kemari di muka bumi untuk memberikan nasihat kepada sesama saudaranya. Karena nasihat ini adalah agama. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama ini nasihat, agama ini nasihat, agama ini 3 kali. Lalu ditanya oleh para sahabat, liman ya Rasulullah? Bagi siapa nasihat ini? Agama ini nasihat bagi siapa? Dijawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Agama ini nasihat bagi 5 pihak. Nasihat bagi Allah, bagi kitabnya yaitu Al-Quran, bagi Rasulnya, bagi imam-imam kaum muslimin, dan bagi umumnya kaum muslimin. Agama ini nasihat bagi 5 pihak tersebut.
termasuk nasihat bagi Allah, bagi Quran dan bagi Rasulnya. Loh, kok bisa agama ini nasihat bagi Allah, masa Allah dinasihati, Rasulnya dinasihati, kan gitu. Kenapa ada pertanyaan itu? Karena selama ini kita memahami nasihat itu dengan makna wejangan, kan gitu ya. Guru memberi nasihat kepada muridnya, orang tua memberi nasihat kepada anaknya, difahami memberi pepatah, wejangan, mapatahan kata orang Sunda, makan gitu. Ini kekeliruan kita. Tidak salah nasihat diartikan wejangan, karena wejangan salah satu bentuk nasihat. Tapi makna nasihat secara umum bukan itu. Makna nasihat secara umum adalah badlul khair lil mansuhi lahu, melakukan, memberikan kebaikan kepada pihak yang dinasihati. Nasihat kepada Allah, melakukan kebaikan kepada Allah, beribadah, mentauhidkan Allah dan seterusnya. Nah, nasihat kepada kitabnya, melakukan kebaikan kepada Al-Quranul Karim, laksanakan isi kitab itu, perintahnya, jauhi larangannya dan seterusnya, imani isinya, amalkan isinya, ajarkan isinya. Kepada Rasul juga begitu, kepada imam kaum muslimin juga begitu, kepada sesama kaum muslimin memberi nasihat kepada sama kaum muslimin, artinya melakukan banyak kebaikan kepada sesama kaum muslimin, itu nasihat. Salah satu kebaikannya wejangan, iya. Maka Imam Hasan Al-Basri menyatakan wa yas'auna fil ardi bin nasiha, berupaya di muka bumi untuk memberikan nasihat kepada sama muslim, maknanya menyebar kebaikan kepada mereka. Ini sebaik-baik hamba Allah. Sebaik-baik hamba Allah adalah orang yang mencintai Allah melalui kecintaannya kepada sesama hamba Allah Azza wa Jalla. Jadi kita lihat salah satu di antara faidah mencintai sesama muslim Allah dicintai oleh Allah. Cintai Allah melalui kecintaan kita kepada sesama muslim. Apa untungnya dicintai oleh Allah? Ya jelas untunglah ya. Jangankan oleh Allah, dicintai oleh sama manusia saja untungnya gede banget. Apalagi manusia itu manusia berkuasa, manusia kaya raya, manusia berpangkat, manusia memiliki jabatan tinggi lalu mencintai kita, ya jelaslah untung. Ini yang mencintai raja di raja, penguasa semesta alam, pengatur hidup dan kehidupan. Kita dicintai olehnya luar biasa. Allah memberikan komitmen kepada orang-orang yang sudah dicintai dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'ataituhu. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya, dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya, yang dengannya lah dia melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya, yang dengannya lah dia bertindak. Aku akan menjadi kedua kakinya, yang dengannya lah dia melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Kalau dia butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Jadi lihat keuntungan orang yang dicintai oleh Allah. Dan salah satu penyebab Allah mencintai kita adalah karena kecintaan kita kepada sesama saudara. Ya, inilah salah satu di antara faidah mencintai sesama muslim, akan kembali dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah yang kedua, yang itu yang kedua ya. Yang pertama tadi akan memperoleh
manisnya iman. Yang kedua akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah yang ketiga, orang itu termasuk salah satu orang yang akan dinaungi di bawah arsy Allah di alam mahsyar pada hari kiamat. Kita tahu setelah kita dibangkitkan dari alam kubur kita, setelah kiamat nanti kita dikumpulkan di padang luas, disebut mahsyar. Mahsyar itu tempat ngumpul dalam kondisi yang mengenaskan, telanjang, tak ada satu benang pun yang menutupi aurat kita, tak bersendal, tak berkhitan, matahari dekat, semua manusia berkumpul, sejauh mata memandang tanah rata, tak ada gunung, tak ada lembah, tak ada pohon, tak ada tenda, tak ada bangunan, semuanya sama. Matahari 3 mil, panasnya nggak ketulungan. Orang berkeringat dan terendam oleh keringatnya. Ada yang terendamnya semata kaki, sebetis, sepinggang, ada juga yang sampai setelinganya. Semua orang menderita, sampai semua orang ingin segera lepas dalam situasi seperti itu dan minta mencari syafaat. Datang ke Adam, datang ke Nuh, datang ke Musa, terus sampai akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nggak bisa ngasih syafaat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara miliaran manusia yang menderita saat itu, ada beberapa gelintir orang yang merasakan kenyamanan. Mereka tidak takut di saat semua orang takut. Mereka tidak merasa sedih di saat semua orang sedih. Mereka merasakan kenyamanan di saat semua orang merasakan kengerian. Mereka merasakan keteduhan di saat semua orang merasa kepanasan, di bawah naungan arsy. Salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang enggak ada naungan lain di hari itu selain naungan Allah. 7 golongan. Kita tidak akan membahas ke-7-7-nya, panjang teuing, waktunya terbatas. Hanya salah satu di antaranya adalah rajulan tahaba fillah ijtama alaih waftaraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa atau berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 2 orang di antara 7 golongan yang akan memperoleh naungan dari Allah pada hari kiamat nanti. Siapa mereka itu? Ya, mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai. Mencintainya karena Allah. Cintanya karena Allah itu karena pertama, karena imannya. Yang kedua, karena menginginkan keuntungan di akhirat dengan mencintai orang itu. Apa keuntungan? Tadi, orang yang mencintai sama mukmin bukti kesempurnaan iman. Orang yang mencintai sama mukmin berarti melaksanakan perintah Allah untuk saling mencintai. Orang yang mencintai sesama mukmin tadi sudah dikatakan akan memperoleh halawatul iman, akan dicintai oleh Allah. Nah itu tuh murni ikhlas mencintai itu, bukan karena kepentingan duniawi, bukan cinta karena dia kaya, siapa tahu kecipratan, bukan cinta karena dia berkuasa, siapa tahu diangkat jadi jabatan tertentu, bukan, tapi lillahi ta'ala. Jadi orang tersebut mencintai orang lain dengan niat lillahi ta'ala, maka Allah akan berikan naungan di bawah naungan Allah pada hari kiamat nanti.
plus. Nah, ini yang luar biasa nih. Orang tersebut di akhirat keistimewaannya itu diberikan, di satu riwayat disebut kursi, di riwayat lain disebut mimbar. Ada banyak riwayat tentang hal ini dengan lafaz yang berbeda-beda, tapi temanya sama. Dan hadis itu sahih derajatnya. Kata Nabi SAW, tunsabu li ta'ifati minan nas karasiu haulal arsy yaumal qiyamah. Akan disiapkan di sekeliling arsy beberapa buah kursi pada hari kiamat. Dalam riwayat lain manabir min nur, beberapa mimbar dari beberapa mimbar dari cahaya, bercahaya. Baik kursi atau mimbar, dua-duanya fungsinya sama, yaitu untuk duduk. Mimbar untuk duduk, karena mimbar berbeda ya dengan podium. Kalau di belakang saya ini bukan mimbar tapi podium. Mimbar Rasul SAW dalam riwayat Ibnu Athir, kana mimbaru Rasul SAW 3 darajat, qama fi tsaniyah wa qa'ada ala tsalitsah. Mimbar Rasul SAW itu ada 3 tangga, 3 tingkat. Beliau suka berdiri di tangga yang kedua ketika khutbah dan duduk di tangga ketiga. Di tengah-tengah khutbah Jumat yang 2 kali, duduknya di tangga yang ketiga. Beliau so'adal mimbar, naik ke atas mimbar. Maksudnya ya naik 1 tingkat, 2 tingkat, lalu berdiri untuk beri khutbah, duduk di tingkat yang ketiga. Mimbar salah satunya tempat duduk, kursi juga jelas tempat duduk. Tunsabu li ta'ifati minan nas karasiu haulal arsy yaumal qiyamah. Maka disiapkan, ditegakkan beberapa buah kursi di hadapan manusia di sekeliling arsy pada hari kiamat. Alaiha qaum, di atas kursi atau mimbar tersebut ada berapa kaum? Ada ditempati oleh orang-orang spesial, orang-orang istimewa. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka bercahaya. Mana bercahaya? Sumringah, mencerminkan ekspresi kebahagiaan, bercahaya. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya, menunjukkan mereka ini bahagia bingit, istimewa banget, dilihat oleh semua orang. Sampai apa? Yaghbituhum alaisu bil anbiya wala syuhada. Mereka bukanlah para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada wassolihun. Tapi para nabi, para syuhada, orang-orang soleh merasa kabita, tergiur, kepengen, teriming-imingi oleh kedudukan mereka. Ini di akhirat. Para sahabat penasaran siapa mereka ini, seistimewa itu. Lalu mereka bertanya, man haula'i ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami wahai Rasulullah. Nah, dijawablah oleh Nabi SAW. Ternyata mereka itu bukan orang yang kriterianya sholatnya hebat, saumnya luar biasa, ibadahnya di atas rata-rata. Tidak. Tapi mereka diistimewakan seperti karena hubungan sosial yang bagus, dilandasi oleh rasa cinta kepada sesama. Rasul SAW menyatakan mereka memiliki 5 sifat, 5 karakter. Lihat, 5 karakternya itu merupakan apa? Hubungan sosial yang baik. Kata Rasul SAW, humul mutahabuna fillah, wal mutajalisuna fillah, wal mutanasihuna fillah,
wal mutazawiruna fillah wal mutanasiruna fillah. Tuh 5 tuh. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling bermajlis atau saling bergaul karena Allah, saling menasihati karena Allah, saling mengunjungi karena Allah, dan saling menolong karena Allah. Lihat, ini aksi sosial semuanya. Ini hubungan sosial yang bagus. Ketika bertetangga, ketika berkawan, ketika bersosialisasi, menerapkan kelima-limanya ini. Cinta karena Allah, bergaul karena Allah, menasihati karena Allah, saling mengunjungi karena Allah, saling menolong karena Allah. Ini orang istimewa, spesial. Maka akan diistimewakan pada hari kiamat dalam bentuk dikasih kursi istimewa tadi yang bercahaya, yang diinginkan oleh semua orang pada saat itu. Nah, persaudaraan, pergaulan, hubungan sosial seperti ini nggak akan pernah putus, apalagi berubah menjadi permusuhan, tapi terus terbawa sampai ke akhirat. Kalau landasannya lillahi ta'ala. Adapun kalau bukan lillahi ta'ala, setiap pertemanan, persaudaraan, persahabatan berubah menjadi musuh. Mungkin menjadi musuh di dunia, minimal menjadi musuh di akhirat, walaupun di dunia sampai mati tetap bersahabat. Tapi karena urusan dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma'idin, Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua cinta kasih, persaudaraan, persahabatan, masing-masing satu sama lain akan berubah menjadi permusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa, bersaudara, berteman, bersahabat, itu dilandasi karena ketakwaannya, pasti ikhlas karena Allah tuh. Pasti untuk kepentingan akhirat, bukan untuk kepentingan dunia. Kalau ada saudaranya, kawannya yang bergaul dengan dia, di hadapan dia melakukan kesalahan, diingatkan dengan sebaik-baik cara, dinasihati, dibimbing, tidak dibiarkan. Tapi kalau orang berkawan, bersahabatnya itu karena kepentingan dunia, pas sahabatnya, kawannya melakukan dosa, segan untuk menegur, menasihati, khawatir merusak pertemanan, merusak persaudaraan, kan gitu ya. Dibiarkan, malah ikut akhirnya. Bukan hanya toleransi, ikut join, ikut enjoy, menikmati kesalahan, dosa, kemaksiatannya. Oh, celaka, nanti di akhirat berubah jadi musuh tuh. Yang pelaku kemaksiatan itu ke neraka, dia nuntut. Itu saudara saya juga seret ke neraka. Kenapa? Dia membiarkan saya dulu bermaksiat. Kata saudaranya itu, saya enggan menegur kamu karena tahu karakter kamu, kalau dinasihati malah ngambek kan gitunya. Akhirnya berantem, akhirnya berubah menjadi permusuhan. Semua orang tua dengan anak berubah menjadi musuh. Seseorang dengan adiknya, dengan kakaknya berubah menjadi musuh. Guru dengan muridnya berubah menjadi musuh, kalau tidak menunaikan amar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati di antara mereka, akan berubah menjadi permusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, lihat tadi, orang yang mencintai karena Allah diaplikasikan. Gaul karena Allah, saling menasihati, saling mengunjungi, saling menolong, saling peduli, saling perhatian, saling memberikan bantuan di dunianya. Itu akan istimewa sampai di akhiratnya nanti. Dan inilah keistimewaan yang entah ketiga, entah keempat, dari mencintai sesama karena Allah.
yang kelimanya, orang yang saling mencintai karena Allah dan mengaplikasikan cintanya secara nyata real dalam bentuk menolong, membantu, peduli, perhatian dan seterusnya, melepaskan saudaranya dari kesulitan dan seterusnya. Orang itu akan menjadi dua sosok yang menjadi cita-cita kita bersama. Sosok pertama, orang itu menjadi manusia terbaik di mata Allah dan Rasulnya. Kedua, orang itu akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta tidaknya seseorang Allah kepada seseorang, salah satunya dilihat dari aksi sosialnya. Tadi sudah dijelaskan, orang mencintai orang lain karena Allah, berakibat Allah mencintai orang tersebut. Dan dianggap orang itu manusia terbaik. Ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat kuntum khaira ummatin, lihat, ketika Allah dalam Al-Quran atau Rasulnya SAW dalam hadis menceritakan tentang kriteria baik buruknya seseorang, selalu dilihat dari peran dia dalam kehidupan sosial. Bukan dijelaskan orang itu hubungan vertikalnya kepada bagus, bukan, tapi dilihat dari aksi sosial dia, peran dia di dalam kehidupan sosial. Lihat surah Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Lihat kriteria sebaik-baik umat setelah itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Ini aksi sosial. Ini kepedulian sosial. Menyuruh orang lain untuk berbuat baik, melarang orang lain untuk menjauhi kemungkaran dengan sebaik-baik cara. Etika beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan orang lain untuk berbuat baik dengan cara yang baik, melarang orang dari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Menyuruhnya baik, melarangnya juga dengan sebaik-baik cara melarang. Dan itu yang menjadi penyebab umat itu digelari oleh Allah dengan sebutan khairu ummah, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dilahirkan ke tengah manusia. Lihat kriterianya, kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Ini aksi sosial. Ketika menerangkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengutip hadis riwayat Imam Bukhari, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain, yang paling bermanfaat, memberi manfaat dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan ilmunya. Kalau dia punya dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan pangkatnya, dengan barang yang dimilikinya, dengan makanan yang diberikannya, dan semua itu lillahi ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian itu liwajhillah, hanya untuk memperoleh wajah Allah, ikhlas. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih, tenuhun-nuhun adsan. Makanya kalau orang Arab mereka berbuat baik kepada kita, lalu kita katakan syukran. Apa jawabnya? La syukra 'alal wajib. Tidak ada ucapan terima kasih untuk sebuah kewajiban. Mereka berbuat baik kepada kita, itu kewajiban. Kata mereka nggak perlu berterima kasih. La syukra 'alal wajib. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dengan kebaikan kami ini, atau bahkan ucapan terima kasih. Kalau orang Arab la syukra 'alal wajib, kalau kita nggak ada terima kasih, jawabnya apa? Sama-sama atau kembalinya. Hatur nuhun, jawabnya apa?
sami-sami atau sawangsulna. Tidak ada hatur nuhun, terkadang nuhunkeun da ieu mah kewajiban. Kadang ada yang begitu ya, kalau tapi jarang. Orang Arab la syukra al wajib. Orang-orang barat kalau menyatakan thank you, apa jawabannya? Macam-macam, salah satunya don't mention it. Nggak perlu disebut-sebut lah, kan gitu. Karena merasa kebaikan itu kewajiban. Nah, jadi ternyata manusia yang paling baik di mata Allah Azza wa Jalla adalah manusia yang paling baik sikapnya kepada sama, paling bermanfaat bagi manusia lain. Baik manusia lain itu tetangga, orang yang tak dikenal, apalagi orang terdekat, saudara keluarganya. Ikhwan akhwat, jawas, jangan terbalik. Kepada teman, kepada orang lain sangat baik, lembut, perhatian, dermawan. Ke istrinya, ke anaknya kasar, pelit, buruk sikapnya. Ini sebaliknya ini. Gak boleh. Kalau ke orang lain baik, ke orang terdekat harus jauh lebih baik lagi. Ke orang tua, ke istri, ke anak, istri ke suaminya, ke adik, ke kakak, harus lebih baik, harus lebih dermawan, harus tidak boleh perhitungan. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik sikapnya kepada saudaranya, kepada keluarganya, ke istrinya dan ke anak-anaknya. Dan aku orang yang terbaik kepada keluargaku. Jadi baik buruknya seseorang oleh Allah dinilai salah satunya dilihat dari sebaik apa sikap dia kepada keluarganya loh, kepada istri dan anak-anaknya terutama. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk memperlakukan istri dengan sebaik-baik perlakuan, dan Nabi SAW mewasiatkan untuk berbuat sebaik-baik perilaku kepada istri. Lihat perintah Allah bagi ikhwan akhwat yang sudah nikah. Coba buka lagi buku nikah. Ada satu ayat yang dikutip, dicantumkan di buku nikah. Apa isinya? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka, perlakukan mereka, para istri kalian dengan ma'ruf, dengan sebaik-baik cara. Itu perintah dari Allah tuh. Lihat wasiat Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri, kepada para wanita. Wanita itu ibunya, wanita itu istrinya, wanita itu kakak atau adiknya, anak perempuannya itu nisa. Istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kalian untuk memperlakukan para wanita dengan sebaik-baik perlakuan. Ini perintah Allah, ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang melaksanakan ini, memperlakukan istrinya atau para wanita atau keluarganya dengan sebaik-baik perlakuan, pertama dia taat kepada Allah, kedua dia taat kepada Rasul. Pantas Allah dan Rasulnya menilai dia manusia terbaik. Khairukum li ahli. Sebaliknya, kalau seorang memperlakukan istrinya atau para wanita, ibunya, istrinya, putrinya, ada adik kakaknya wanita dengan perlakuan yang buruk, pertama durhaka kepada Allah, kedua berdurhaka kepada Rasul SAW, sebelum dosa kepada para wanita tersebut. Lihat, jadi baik buruknya seseorang dilihat dari sikap dia kepada sesama manusia, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada sesama mukmin, dan itu kriteria kebaikan seseorang di mata Allah dan Rasulnya. Dilihat dari sikapnya kepada sesama muslim. Jadi baik buruknya orang dilihat dari seberapa besar manfaat yang dia berikan kepada orang lain dari dirinya, baik dengan uangnya, dengan makanannya, dengan barang yang dimilikinya, dengan tenaganya, dengan idenya, dengan ilmunya. Pokoknya di-share dengan niat yang lillahi ta'ala.
Tak heran kalau orang yang terbaik tersebut lalu menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Ini sosok kedua. Jadi orang yang mencintai sesama muslim lalu mengaplikasikan kecintaannya dalam bentuk memberi manfaat, menolong, care, peduli, perhatian. Pertama, dia akan menjadi manusia terbaik di hadapan Allah. Yang kedua, menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Kata Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani, inna ahabba ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ya terbaik, ya dicintai. Setiap kali Rasul SAW menceritakan orang terbaik selalu karena aksi sosial. Tadi disebutkan ya, manusia yang terbaik diantarakan adalah yang terbaik ke istrinya, ke keluarganya. Lihat, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkannya aksi sosial. Khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian adalah orang yang suka berbagi makanan kepada sesama kalian. Ini juga aksi sosial. Dan aplikasi cinta kepada sama muslim adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tak heran kalau pelakunya termasuk orang yang paling dicintai oleh Allah. Lanjutan dari hadis riwayat Imam At-Tabrani tadi menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, ahabul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Wujud cinta kita kepada sesama muslim, bahagiakan mereka. Atau kamu melepaskan kesulitan dari diri mereka, atau kamu melunasi atau melunaskan hutang mereka, atau kamu menghilangkan kelaparan dari diri mereka. Lihat, empat-empatnya ini aksi sosial. Membahagiakan orang lain aksi sosial, membantu orang lain untuk lepas dari kesulitan juga aksi sosial, melunasi atau melunaskan hutang mereka. Kalau mereka berhutang ke kita dan tidak mampu kita lunaskan, kalau mereka berhutang kepada orang lain ditagih terus dan mereka nggak punya, kita bayarin. Ini juga aksi sosial. Menghilangkan kelaparan dari diri mereka, kita kasih makanan, ini juga aksi sosial. Lihat, ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Empat-empatnya adalah wujud cinta, kasih, perhatian, kepedulian kita kepada sesama muslim. Lalu di akhir hadis ini Nabi SAW menyatakan, fawallahi li an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi sebulan, segimana itu pahalanya? Malamnya tahajud, ibadah segala macam, siangnya juga seperti itu, dilakukan sebulan di Masjid Nabawi, di mana pahalanya lipat gandakan berapa kali? 1000 kali lipat. Sebulan. Kebayang gedenya. Tapi kata beliau, aku lebih suka berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia dalam memenuhi kebutuhan dunianya. Bayangkan, makna lebih suka maknanya aktsaruhu ajra, lebih besar pahalanya. Lihat, jangan abaikan aksi sosial, disebut dengan amalan muta'addi.
Amalan muta'addi itu amalan yang manfaatnya terasa kepada orang banyak. Ternyata itu adalah wujud nyata dari cinta dan kasih sayang kita kepada sesama muslim. Maka tak heran apabila Allah ngabibita, mengiming-imingi kita, memotivasi kita untuk peduli kepada sesama, menolong, melepaskan mereka dari kesulitan, diiming-imingi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Allah memberikan balasan yang sama dengan jenis perbuatan kita. Al jaza'u min jinsil amal. Kalau amalan kita menolong orang lain, nanti Allah akan menolong kita. Kalau amalan kita melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah akan melepaskan kita dari kesulitan dunia akhirat. Kalau amalan kita meringankan orang lain dalam satu urusan, nanti urusan kita oleh Allah juga akan diringankan. Man yassara musliman yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan permudah urusan dia dunia akhirat. Man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu kurabal yaumal qiyamah. Siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari satu kesulitan, Allah akan lepaskan orang itu dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Sampai man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutup aib sesama muslim, kita tahu kawan kita, sahabat kita, saudara ada aib memalukan, kita tahu, kita tutup, kita rahasiakan, kita jaga mulut, jangan sampai keluar aib itu dari mulut kita. Allah akan menutup aib kita dunia akhirat. Sampai di akhir hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesama saudaranya. Lihat, al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Termotivasilah kita untuk menolong, untuk memberikan perhatian, kepedulian, membantu orang lain, karena ternyata balasannya nanti Allah akan membantu kita, meringankan beban kita, melepaskan kita dari kesulitan. Makanya kalau ini motivasinya ingin dibalas oleh Allah, kita tak akan pandang bulu dalam menolong orang lain. Nggak akan lihat apa status sosial dia, status ekonomi dia, berpangkat apa dia, enggak, punya jabatan apa dia, enggak, punya uang, kekayaan atau tidak, enggak peduli. Yang penting orang itu butuh pertolongan, kita bantu dengan harapan Allah juga nanti akan membantu kita. Kalau kita memperoleh kesulitan dunia sampai akhirat, ini yang menyebabkan kita akan ikhlas menolong tanpa pandang bulu. Bahkan orang yang miskin, orang yang susah, kadar kesusahan penderitaannya lebih gede, lalu kita tolong, itu yang lebih membahagiakan dirinya. Itu kadar pertolongan yang luar biasa besarnya. Ini yang menyebabkan prinsip yang diterangkan dalam surah Al-Insan tadi atau Ad-Dahr tadi menyatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami memberi makan kepada kalian, menolong kalian hanya untuk wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan atau bahkan ucapan terima kasih lillahi ta'ala. Karena kalau kita menolong, membantu, mengharapkan balasan, pertama, tidak semua orang bisa membalas. Kedua, tidak semua orang yang bisa membalas mau membalas. Ketiga, kalau toh orang itu mau dan mampu membalas, tidak seberapa balasannya hanya di dunia.
Tapi karena Allah yang membalas, Allah pasti mampu membalas dan pasti Allah mau membalas. Balasannya luar biasa. Tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat nanti. Lihat bagaimana Allah dan Rasulnya memotivasi kita untuk memberikan kepedulian sosial, aksi sosial kepada sama manusia agar dilakukan secara tulus dan ikhlas. Akhirnya kita terdolong untuk memberi manfaat karena ternyata memberi manfaat kepada sesama manusia adalah wujud rasa cinta kasih sayang kita kepada mereka. Ini yang menjadi penyebab kita menjadi manusia terbaik, menjadi penyebab kita menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan abaikan rasa cinta kepada sesama muslim. Itulah wujud keimanan kita kepada Allah diaplikasikan salah satunya dalam bentuk mencintai sesama muslim, menyebabkan kita dicintai oleh Allah, menyebabkan kita diistimewakan di akhirat nanti, menyebabkan kita pun menjadi manusia terbaik, manusia yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan seabrek keistimewaan yang lainnya. Ini yang harus kita tanamkan ke anak kita. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa orang yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihi, sayangi, cintai orang-orang yang ada di muka bumi, maka kamu akan dicintai oleh Allah yang ada di langit. Lihat, al-jaza'u min jinsil amal, ya. Tanamkan ini kepada anak-anak kita sehingga anak kita menjadi sosok yang imannya kuat, melahirkan kecintaan yang kuat kepada sama muslim, dan itu mendorong mereka untuk melakukan aksi sosial yang tulus, ikhlas karena Allah, hanya karena ingin dibalas oleh Allah tidak hanya di dunia sampai di akhirat nanti. Ya, inilah ikhwan azanillahu wa iyyakum, kajian kita pada sore hari ini cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Untuk ikhwan bagi yang mau langsung ngacung boleh, bagi yang pakai tulisan silakan, untuk akhwat pakai tulisan. Ada yang mau ngacung, ikhwan? Yang ngacung dikasih mic. Pertanyaan pertama. Ustaz, bolehkah kita mencintai seseorang yang masih melakukan maksiat atau kebidahan, misal orang tua, saudara, atau teman? Wajib mencintai mereka selama kebidahan kemaksiatannya tidak mengeluarkan mereka dari Islam, tidak membuat mereka murtad. Kebidahan tidak menyebabkan orang itu keluar dari Islam, tetap saudara kita, tetap kita cintai. Salah satu bentuk kecintaannya didakwahi, diingatkan, dinasihati dengan sebaik-baik cara. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan, Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah adalah manusia yang paling mengetahui kebenaran dan paling mencintai sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu tentang kebenaran mendorong dia untuk memberi nasihat, mengingatkan, berbagi ilmu, dan status dia sebagai manusia yang paling penyayang kepada sama makhluk mendorong dia untuk berdakwah, mengajar dengan cinta dan kasih sayang, dengan cara yang
sebaik-baik cara, yang hikmah, yang lemah lembut. Menghindari celaan, hinaan, ejekan, apalagi vonis gitu ya, enggak. Itulah wujud rasa cinta kita kepada saudara kita yang terjerumus ke dalam dosa, terjerumus ke dalam kemaksiatan. Enggak boleh dicela. Suatu saat Abu Darda melihat ada seorang yang sedang dicela oleh kawannya karena orang ini melakukan kesalahan, dicela oleh kawannya. Oleh Abu Darda dinasihati, lalu diberikan ilustrasi. Bagaimana pendapat kalian kalau saudara kalian ini masuk ke dalam sumur karena kelalaian dia? Sumurnya jangan dibayangkan sumur di kita paling 5 meter 10 meter. Ini sumur di Saudi, sumur di Jazirah Arab. Dasarnya juga nggak kelihatan. Dalam banget gitu, nyebur ke sana, nyemplung ke sana, karena kelalaian, mungkin kepleset, mungkin jalan kalau zaman sekarang sambil main-main HP di depan ada sumur nyebur. Apa yang harus kalian lakukan? Mereka menjawab, pasti kami bantu untuk mengeluarkan mereka. Nah itu. Kalau saudaramu terjerumus ke dalam kemaksiatan, bantu dia untuk keluar dari maksiat itu. Ya pernah kita umpamanya ada orang teman kita masuk sumur ditanya, kenapa kamu bisa masuk sumur? Tadi saya jalan sambil main HP nggak tahu ada sumur makanya nyemplung. Lalu kita celah, makanya lain kali kalau jalan hati-hati pakai mata kan gitu. Apakah begitu? Enggak. Pokoknya kita mana tambang, mana tetangga, ayo selamatkan dulu kan gitu. Tidak dicela dulu atas kesalahannya. Selamatkan dulu. Setelah selamat, baru boleh ditanya kenapa tadi sampai nyebur. Saya tadi jalan sambil main HP. Lalu nasihati, lain kali hati-hati. Maka akan diterima kalau sudah selamat naik ke atas. Kalau masih dalam sumur ditanya terus disalahkan, makanya nanti lain kali hati-hati. Bukan itu yang dibutuhkan. Cepat selamatkan dulu. Seperti itulah kita menemukan saudara kita yang terjerumus dalam dosa dan maksiat. Jangan dicela dulu, jangan diejek dulu, jangan diungkit dulu kesalahannya. Bantu keluarkan dulu dia dari nasihat, dari maksiat. Nanti setelah keluar baru dinasihati akan lebih masuk ya. Itu cinta kita kepada sama saudara kita yang terjerumus dalam dosa dan maksiat. Ustaz, saya belum berani mendakwahi keluarga secara langsung. Dakwahi secara tidak langsung. Saya hanya mendakwahi melalui potongan dakwah Ustaz di media sosial. Eta gening bisa. Biasanya ada sebagian dari mereka yang melihat sebagian besar keluarga saya belajar agama Islam yang banyak melakukan kebid'ahan. Mohon nasihat. Ingat, dakwah tidak selalu berbagi ilmu. Menyampaikan ilmu bagian dari dakwah, tapi bukan itu. Ajakan yuk kita bareng ke masjid, itu dakwah. Yuk kita bersihkan ini tempat yang kotor, itu dakwah. Yuk kita bantu saudara kita yang kesulitan, itu dakwah. Mengajak orang untuk melaksanakan perintah Allah. Dan semua itu perintah Allah. Termasuk menunjukkan kemuliaan akhlak, itu dakwah. Saya sering bilang, ikhwan, tunjukkan hasil ngaji dalam bentuk kemuliaan akhlak dalam keluarga. Yang biasanya kita cuek jadi perhatian. Yang biasanya kita sebagai anak kalau belum dipukul sama sapu nggak bangun. Belum, kalau apalagi sapu sudah tidak mempan, kalau belum dibawa reket listrik belum bangun. Sekarang jam 3 bangun, tahajud dulu, sebelum subuh sudah pak-pik mengerjakan pekerjaan di rumah. Ayah ibu yang lain masih nyenyak tidur, dia sudah nyupir, nyuci piring. Dia sudah menghangatkan nasi, menghangatkan lauk pauk,
dia sudah nyuci pakaian, dia sudah nyapu ngepel, dia sudah menghandle semua. Begitu sholat subuh dikumandangkan azan, sudah beres, dia ke masjid. Pulang dari masjid, ayahnya ibunya tinggal santai. Mau nyupir sudah beres semuanya, mau masak sudah hangat semuanya, mau nyapu ngepel sudah beres semuanya. Itu hasil ngaji itu. Kira-kira orang tua, ayah ibu senang apa tidak? Bingit senangnya. Lihat perubahan kita yang lebih bagus daripada sebelumnya. Pasti senang dan heran kok. Masya Allah, mama, bapak senang melihat kamu berubah. Kenapa berubah? Sebutkan, ini hasil ngaji. Ini yang saya dapat dari ngaji. Kira-kira ayah ibunya melarang, jangan ngaji lagi kamu, saya nggak mau kamu jadi soleh. Apa begitu? Nggak mungkin. Alhamdulillah, bawa tuh bapakmu biar soleh, bawa adik kakakmu biar soleh. Cerita ke tetangga, anak saya berubah jadi baik. Nanya, kenapa? Ngaji di Uhwah. Oh, tolong bawa anak saya. Bisa. Dakwah itu ya. Itulah dakwah. Di dakwah tidak hanya berbagi ilmu, menunjukkan kemuliaan akhlak, menjadikan diri sebagai tauladan contoh bagi yang lain dalam kebaikan. Itu adalah dakwah, dan itu bisa dilakukan oleh semua orang ya. Jangan dipahami dakwah secara parsial, hanya berbagi ilmu semata-mata. Enggak, kalau itu ranah ustaz, ranah orang-orang berilmu. Bagi kita, dakwah kita dalam bentuk perbuatan disebut ad-da'watu bil hal. Dakwah dengan sikap, dengan perbuatan. Afan Ustaz, saya mau bertanya. Perasaan saya berapa lama ini merasa dalam kesedihan. Ini bukan bertanya, ini curhat. Terutama soal anak. Qadarullah, anak saya sakit dan sering beberapa hari yang lalu pun baru kembali ke rumah setelah dirawat di rumah sakit. Usianya 5 tahun. Dari sakitnya yang sering muncul, yang kali ini saya merasa hancur, bahkan melihatnya pun hati saya sedih dan sakit sekali. Bagaimana caranya agar saya bisa ikhlas bahwa anak hanyalah titipan dari Allah Azza wa Jalla? Taib, barakallahu fiqh. Setiap orang pasti punya masalah, kadarnya kadang sama, kadang berbeda, tapi bentuknya yang berbeda. Si penanya barusan, masalahnya, cobaannya, ujiannya dengan diberi anak yang sakit. Yang lain mungkin orang tuanya yang sakit parah. Yang lain mungkin istrinya atau suaminya yang sakit. Dan sakitnya tersebut membuat kita stres, membuat kita depresi, gitu kan. Yang lain masalahnya mungkin kesulitan ekonomi, punya hutang tanpa bunga, ditagih terus, HP-nya selalu ganti nomor takut ditagih atau sering dimatikan. Yang lain masalahnya beda lagi. Setiap orang punya permasalahan, bentuknya yang berbeda, kadarnya mungkin sama atau lebih parah daripada yang lain. Semua itu musibah. Bagaimana caranya agar kita tidak depresi, tidak stres dengan musibah ini? Ya, baik. Coba dirubah, disetting ulang, direset cara berpikir kita dalam menghadapi musibah. Karena semua orang pasti memiliki permasalahan, tapi bentuknya beda, kadarnya mungkin sama atau bahkan lebih. Gimana caranya? Pertama, jadikan musibah ini sebagai sesuatu yang kita yakini, kita pastikan lebih banyak menguntungkan kita daripada merugikannya. Apa keuntungannya? Dengan musibah ini dosa kita gugur. Setiap kali kita melihat saudara kita, keluarga kita sakit, kelihatan menderita,
kelihatan dia ini tidak nyaman, membuat kita sakit, sumpek, yakinilah itu menggugurkan dosa dia, menggugurkan dosa kita. Kadang kita meyakini, wah dia ini orang yang kita cinta itu menderita dengan sakitnya gitu. Itu yang membuat kita sedih. Padahal yang bersangkutan mungkin tidak merasakan penderitaan sebagaimana dugaan kita. Dia sudah enjoy ada dengan penyakitnya. Jadi dosa dia gugur, dosa kita juga gugur. Karena kita merasakan ham dan hazan, merasa resah, gelisah, sedih, risau dan galau. Penyebabnya melihat saudara kita, orang yang kita cintai sakit. Itu gugur dosa. Dosa kita gugur, dosa dia gugur. Itu yang pertama, keuntungan pertama. Kedua, pahala dicurahkan atas kesabaran kita. Wajib kita bersabar menghadapi musibah ini. Selama bersabar pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan berikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Itu yang kedua. Ketiga, doa kita selama memperoleh musibah dikabul, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Quran dan hadis banyak menjelaskan masalah ini. Dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman, Ya ibna Adam, kuntu maridha falam ta'udni. Ini salah satu penggalan kalimat dari hadis qudsi yang panjang. Wahai Bani Adam, dulu waktu kalian hidup di dunia aku sakit, tapi kamu tidak melayat aku. Apa kata orang itu? Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku bisa membesukmu padahal engkau raja di raja, penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya? Ternyata Allah menjelaskan maksud sakitnya Allah. Kata Allah, amma alimta anna abdi fulanan kana marida falam ta'udhu. Amma alimta in udtahu wajadtani indahu. Tapi bukankah kamu tahu, dulu ada hambaku si fulan sakit, kamu tidak membesuknya, menjenguknya, padahal kamu tahu kalau kamu menjenguknya kamu mendapati aku berada di sampingnya. Para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ini, hadis ini menjadi dalil orang yang sakit dekat dengan Allah, Allah ada di sampingnya. Dan kedekatan seseorang dengan Allah mengisyaratkan doanya didengar. Tidaklah Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis menjelaskan Allah dekat dengan seorang kecuali selalu berkaitan dengan diijabahnya doa. Al-Quran menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Surah Al-Baqarah. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku ini dekat. Nah, setelah dikatakan dekat, aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Kedekatan Allah dengan hamba selalu berkaitan dengan apa? Ijabahnya doa. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Karena itu jarak terdekat, dikabul doanya. Orang yang sakit dekat dengan Allah, didengar doanya. Orang yang menderita dekat dengan Allah, didengar. Orang yang kena musibah dekat dengan Allah, didengar, dikabulkan. Dan ini tidak dimiliki oleh orang yang tidak sedang menderita, tidak sedang kena musibah. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama, keuntungan orang yang kena musibah, dosanya berguguran. Makin lama musibahnya, makin hebat musibahnya, makin banyak dan makin besar dosa-dosa yang gugur, pahalanya dicurahkan dengan jumlah yang banyak. Semakin hebat penderitaannya, semakin banyak pahalanya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan yang dialami oleh orang itu.
Ketiga, doanya dikabul oleh Allah. Keempat, kemuliaannya itu diangkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, poin terakhir yang tidak boleh diabaikan. Seusai musibah ini berlalu, Allah akan ganti dengan 2 kebahagiaan setelahnya. Allah menyatakan, inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. 2 kalimat yang sama diulang 2 kali tanpa perbedaan. Apa maknanya? Setelah 1 kesulitan akan datang 2 kemudahan. Setelah 1 penderitaan akan datang 2 kebahagiaan. Setelah 1 musibah akan Allah berikan 2 kelapangan. Kita tinggal menunggu kebahagiaan, 2 kebahagiaan apa yang Allah akan berikan ke saya setelah musibah ini berlalu. Dan itu memberi optimisme. Lihat betapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh orang yang sedang mengalami musibah, apapun bentuk musibahnya, ya. Maka dengan meyakini hal tadi, insya Allah semua musibah tidak akan membuat kita stres, depresi, ataupun putus asa, karena meyakini banyak keuntungan yang Allah berikan kepada kita di balik musibah ini. Aduh, ini mah surat sehalaman. Bismillah, afan Ustad izin curhat tuh, kan curhat bukan nanya ini mah. Sudah beberapa tahun anak ikut numpang di rumah ibu anak dengan saudara-saudara ibu yang lain. Aduh, kasihan ibunya, riweuh. Kakak ibu anak tidak mengizinkan anak untuk numpang di rumah itu, dan beliau selalu berusaha mengusir anak. Beliau mengusir anak dengan memusuhi anak. Sampai ibu anak bilang bila anak tidak diizinkan numpang, ibu anak minta rumah secepatnya dibagikan saja. Itu rumah siapa? Karena ada bagian ibu anak di situ. Oh, warisan dari ayahnya ya. Dan sampai saat ini kakak ibu anak yang memusuhi anak dan keluarga anak seperti tidak menganggap keluarga anak ada. Serumah pun bila bertatap muka beliau selalu memalingkan wajah. Bila ada acara keluarga atau apapun, keluarga anak selalu tidak diajak dan tidak dianggap. Apakah yang harus anak lakukan? Apakah membiarkan saja karena beliau pun yang pertama memutuskan silaturahmi, dan anak sekarang hanya fokus pada keluarga anak dan tidak berharap akan pengakuan saudara-saudara ibu. Anak cuekin saja. Ini ikhwan apa akhwat ya? Kalau tulisannya kayak akhwat, tapi bisa aja ini ikhwan. Ini sudah nikah, sudah berkeluarga apa belum? Taib. Kalau si penanya ini sudah berkeluarga, sebaiknya misah walaupun hanya ngontrak 1 petak 1 kamar. Mandiri. Setelah mandiri baru mikir, oh butuh kompor, nanti beli dicicil, butuh piring 2 minimal, gelas 2, sendok 2, butuh kasur gitu. Nanti mikir. Kalau tetap numpang di rumah orang tua, nggak pernah mikir untuk makan, untuk belanja keperluan sehari-hari, nebeng. Jadi coba aja misah, ya. Walaupun harus ngontrak, walaupun harus ngekos yang dibayar tiap bulan, dengan niat untuk menegakkan kedaulatan keluarga sendiri. Allah nanti akan permudah. Allah akan mudahkan rizkinya untuk itu. Allah akan tolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang yang berusaha sungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan, kata Allah, akan kami tunjukkan jalan-jalan mudah kepada mereka, ya. Coba misah, ya. Setelah misah, insya Allah semua itu sudah menjadi solusi. Semua masalah tadi hilang. Kedua, saya melihat ketidaksukaan
kakak ibu berarti uwa ya, bude atau pade. Itu disebabkan karena kita numpang. Jadi rumahnya mungkin satu, ibunya ada, dia ada, saudara-saudara ada, brug. Jadi riweuh. Padahal ibunya sudah tua, butuh istirahat, keganggu oleh anak-anaknya, oleh cucunya. Kalau ada cucu yang masih kecil, tak akan pernah beres di rumah, tak akan pernah hening. Ada yang nangis, ada yang berantem, ada yang ketawa ketiwi, menjerit-jerit, nggak bisa istirahat. Padahal udah tua, butuh istirahat. Itu yang menyebabkan orang tua termasuk bude atau uwa kita menjadi tidak suka ke kita. Karena seolah-olah kita nggak pernah mikir gitu untuk berhenti dari menyusahkan orang tua. Coba misah aja ngontrak, ngekos minimal ya. Nanti kalau ini sudah dilakukan, itu sudah menjadi solusi. Lalu kita mulai berbuat baik kepada ibu, memberi apa yang kita mampu untuk diberikan. Sekali datang, sepekan sekali bawa oleh-oleh apa untuk ibu. Insya Allah senang. Kalau itu terjadi, insya Allah nanti berubah sikap. Jadi kemungkinan ketidaksukaan ibu dan kakak dari ibu karena kita seolah-olah nggak mikir menyusahkan orang tua. Begitu kita mikir lalu mengambil sikap memisahkan diri, maka insya Allah sikap mereka juga akan berubah ya. Itu aja saran saya ya. Wallahu a'lam. Terakhir, saya sedang ta'aruf dengan seseorang. Kami belum bertemu, baru bertukar CV. Dari CV-nya saya belum terlalu tergambar agamanya. Tapi ada akun media sosialnya yang saya bisa lihat wujudnya. Jika saya menolak karena belum berkenan dengan postur tubuhnya, apakah tidak mengapa? Atau saya perlu cari tahu dulu lebih dekat bagaimana agama dan karakternya? Saya ahwat, Ustaz. Kan salah satu di antara data yang dicantumkan dalam CV ketika ta'aruf adalah agamanya. Dilihat dari dia ngaji kemana saja, ustadz yang dia datangi siapa saja, sudah berapa lama ngajinya. Dari sana sudah bisa kenilai agamanya, manhajnya, akidahnya. Lalu kalau ta'aruf kita biasanya ada CV yang standar ya, umpamanya bagaimana sholatnya, bagaimana kemampuan baca Al-Qur'annya, bagaimana ibadah-ibadah sunnahnya, biasanya ada dicantumkan visi misi dia setelah berkeluarga ya, termasuk hobi, termasuk makanan favorit, itu ada dicantumkan. Untuk apa? Untuk adaptasi nanti dengan pasangannya. Jangan sampai hobinya bertolak belakang. Yang satu hobinya diam di rumah, yang satu hobinya traveling, nggak nyambung nanti. Yang satu hobinya umpamanya ke makanan kesukaannya si montong, musangking, black prawn gitu. Yang ini makanan yang paling tidak disukai durian. Oh, berantem nanti. Jadi data-data itu perlu untuk bahan beradaptasi kelak gitu, terutama agama. Jadi kalau dalam CV belum tergambar agamanya, boleh ditanyakan, akhi afan, akhi ngaji di mana saja. Oh saya mah nggak pernah ngaji, wah kelihatan tuh. Nah, saya suka ngaji tapi setahun sekali, kelihatan juga tuh. Oh saya suka ngaji tapi seminggu sekali pada waktu Jumat, kelihatan juga tuh. Agamanya berarti nggak bener tuh kalau nggak pernah hadir di kajian gitu ya. Nah dan seterusnya. Jadi kalau ada ketidakjelasan melalui CV dalam proses ta'arufnya, boleh ditanyakan bagaimana pendapat akhi tentang ini, tentang ini. Dari jawabannya nanti akan tergambar ya bagaimana agama dia. Itu saja saran saya, kalau agamanya baik
maka silakan diteruskan ta'arufnya ke jenjang pernikahan. Tapi kalau agamanya tidak baik, maka sebaiknya jangan berlanjut, cari alternatif lain yang didasarkan pada pertimbangan agamanya ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di esok. Kita ada kajian lagi ba'da asar membahas masalah tauhid, dan kajian nasihatil nisa ini akan kita teruskan di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio